Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Afzil mempelajari NIM D241903 yang akan mempresentasikan Leguminosa Aracis Pintoy, mata kuliah pengantar ilmu pastuan. Bisa dilihat di sini adalah gambarnya, sejenis Leguminosa Aracis Pintoy. Lanjut, pendahuluan. Sejarah tanaman Aracis Pintoy merupakan tanaman yang berasal dari benua Amerika Serikat Selatan, tepatnya dari negara Brazil. Nah, lanjut. Aracis Pintoy adalah jenis kacang-kacangan atau leguminosa yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Tanaman Aracis Pintoy ini mempunyai kemampuan merambat nitrogen dari udara. Aracis Pintoy sendiri sangat baik ditanam sebagai tanaman yang pertama ada penutup tanah, bahan hijauan, makanan ternak atau pakan ternak, tanaman hias di taman-taman kota, dan pengontrol erosi pada lahan yang miring. Klasifikasi Aracis Pintoy yang pertama dari Kingdom itu dia adalah plantaya atau tumbuhan. Lalu dilanjut subkingdomnya Tracheobiota dan superdivisinya Spermatophyta. Lanjut divisinya itu Magnoliophyta. Kelasnya Aracis Pintoy ini Magnoliopsida. Subkelasnya yaitu Rosidae. Ordonya Fabales, familinya Fabaceae atau Leguminosa atau kacang-kacangan. Lanjutnya itu ada genus. Genusnya itu Aracis dan spesiesnya itu Aracis Pintoy. Itu teman-teman. Nah, karakteristik dari Aracis Pintoy itu sendiri yang pertama mempunyai batang. Batangnya itu tumbuhnya itu menjalar teman-teman gitu. Nah, lanjutnya akarnya pun akan tumbuh dari buku batang atau not-not dari antar batang gitu. Nah, lanjut. Dari daun Aracis Pintoy sendiri itu mempunyai 2 pasang helai daun pada setiap tangkalnya gitu, berbentuk oval dan ukurannya kurang lebih atau lebih kurang 1,5 cm dan lebarnya kurang lebih 1,5 cm lebar dan panjangnya itu 3 cm. Tuh. Jadi lebarnya itu 1,5 cm dan panjangnya itu 3 cm. Lanjut di bunga. Bunga Aracis Pintoy sendiri ini umumnya itu berbunga dengan 40 sampai 65 bunga per meter persegi. Jadi setiap meter persegi itu ya kita totalkan itu sekitar 40 sampai 65 meter bunga gitu. Nah, pada setiap harinya. Gitu. Nah, lalu tanaman Aracis Pintoy ini gimana sih cara perkembangbiakannya atau cara pembanyakannya gitu, perbanyakan dari tanaman Aracis Pintoy sendiri. Yang pertama metodenya itu bisa dari biji. Nah, biji Aracis Pintoy ini sangat kelebihannya tuh banyak gitu teman. Kelebihannya itu dari metode biji ini salah satunya adalah cepat dan mudah. Kenapa? Karena bisa dikatakan dibanding sama metode-metode lain, metode biji termasuk yang relatif cepat. Dan metodenya pun sangat mudah gitu teman. Karena basicnya itu dari biji Aracis Pintoy sendiri gitu. Nah, tapi mempunyai kekurangan sendiri. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah biaya yang lebih mahal dan biji tidak selalu tersedia di lokasi. Nah, itu. Jadi biaya perkembangbiakannya atau perbanyakannya itu mahal dan bijinya tuh kita jarang nemukan gitu. Lalu metode yang kedua ialah ada stek. Nah, stek batang ini ditanam dengan jarak 25 sampai 40 cm gitu. Antara stek yang satu sama yang stek yang lainnya itu dijarakin sekitar 25 sampai 40 cm. Nah, usahakan stek batang harus segera mungkin ditanam. Jadi stek batang itu harus sesegera mungkin gitu ditanam di dalam tanah gitu, di atas permukaan tanah, karena bagian batangnya itu cepat mengering gitu. Kalau misalnya sudah mengering mungkin tingkat kegagalannya itu bisa lebih tinggi gitu. Nah, yang ketiga itu ada stolon atau sulur itu. Nah, stolon ini terbentuk itu dari bagian batang yang masuk ke dalam tanah dan akar keluar dari buku batangnya atau not gitu. Jadi kita tanamkan ke dalam tanah dan itu mungkin akarnya keluar dari not-not itu sendiri. Nah, itu bisa setelah itu bisa memperbanyak atau berkembangnya tumbuhnya itu lebih cepat gitu. Nah, terusnya itu pada waktu memindahkan dari tanah, nah stolon ini perlu dibungkus untuk menghindari kekeringan selama pengangkutan. Tuh. Lanjut.
Nah, kita sudah banyak membicari tentang artis pinto sendiri gitu. Nah, manfaatnya apa sih artis pinto ini? Karena dia termasuk leguminosa, dan mungkin akarnya itu juga, lumayan kokoh ya teman-teman. Jadi, artis pinto ini salah satunya itu pengontrol erosi. Di lahan kering tuh artis pinto ini sangat dibutuhkan gitu untuk, mengontrol, erosi di tanah itu sendiri. Nah, yang kedua itu pengontrol nematoda. Nah, selain itu Ariswito ini juga sangat baik nih untuk, tanaman untuk pengontrol nematoda sendiri. Nah, terus, manfaat yang lainnya itu ada rehabilitasi lahan. Nah, karena, Ariswito ini banyak, eee, erosi juga, jadi itu mempunyai nutrisi untuk perbaikan lahan karena, Artis Pinto ini salah satu yang, eee, parasit-parasit lain atau tanaman yang lain tuh kalah gitu dengan Artis Pinto ini. Jadi mungkin bisa menanggulangi dari, wabah-wabah atau, eee, tumbuhan lain atau gulma-gulma lain di sekitar tanaman gitu. Jadi ini bisa disebut dengan rehabilitasi lahan karena gulma-gulma lain tuh kalah dengan Artis Pinto ini. Nah, lanjut Artis Pinto ini bisa dijadikan makanan ternak atau sebagai pakan ternak gitu. Karena nutrisinya juga yang baik yang, untuk pakan ternak jadinya, eee, bisa dibuat untuk pakan ternak itu sendiri. Nah, yang saya bilang tadi ini adalah pengontrol gulma. Jadi gulma-gulma yang sekitar tanaman itu bakal kalah dengan, Artis Pinto ini. Mungkin kurang lebihnya segitu saja dari saya tentang penjelasan Artis Pinto ini. Mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.